Anak-anak harus taat sama orang tua di dalam Tuhan. Di dalam kitab Kolose juga menuliskan hal yang sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di dalam Kolose itu, Kolose pasal 3 ayat 20 itu lebih memperjelas lagi bahwa menghormati orang tua itu bukan hanya satu hal saja, tetapi di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang indah selain pesta ulang tahun, selain kado ulang tahun, yang indah itu adalah menghormati orang tua di dalam segala hal. Itu adalah hal yang indah. Itu adalah hal yang sangat baik. Itu adalah hal yang sangat mulia. Nah, jadi yang indah itu bukan hanya pesta ulang tahun, kado ulang tahun, tetapi menghormati orang tua di dalam segala hal itu menjadi keindahan yang menurut Tuhan itu sangat indah. Jadi Bapak Ibu, ada satu orang tua punya anak 3. Jadi orang tua ini ada satu anak laki-laki yang dia paling sayang. Nah, anak yang paling disayangi ini, satu ketika mereka ada satu usaha yang harus diteruskan oleh ketiga anaknya. Laki-laki 2 orang dan ada perempuan 1. 3 anaknya ini lalu dikasih kesempatan untuk mereka berada di tempat usaha itu atau tempat kerja itu selama 1 bulan. Nah, yang kerjanya bagus anak buahnya yang nilai. Nah, anak buahnya yang nilai, jadi yang kerjanya bagus yang nanti diangkat jadi pimpinan di situ. Abangnya dengan kakaknya kerjanya baik. Yang nomor 3 ini kerjanya tidak benar. Dia biasa pakai uang saldo, uang kas itu untuk makan-makan, untuk foya-foya, minum-minum mabuk. Bahkan dia sampai pakai narkoba juga. Tetapi bapaknya bela ini anak ini, yang bungsu ini karena anak kesayangannya. Saking sayangnya sampai anak ini dijebak dengan satu orang pengen beli tempat usaha mereka itu, tapi bapaknya tidak mau. Akhirnya dikasih narkoba, kemudian ditangkap polisi. Nah, itu jadi bahan itu untuk, kalau bapakmu tidak jual tempat usahamu berarti kamu harus ganti rugi. Seolah-olah narkoba itu harganya 5 miliar. Kira-kira seperti itu harganya. Ya mau tidak mau, ya harus ganti rugi sekian. Kalau tidak anaknya masuk penjara, kalau tidak tempat usahanya disita. Tapi karena bapaknya masih tetap sayang sama anaknya yang bungsu ini, akhirnya berlanjut terus cerita sampai akhirnya mau tidak mau tempat usaha mereka itu harus jual dan harus ganti rugi begitu besar. Bapaknya sedang sakit. Nah, si bapak ini sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan dalam kondisi usahanya sudah bangkrut, anak-anaknya sudah meninggalkan dia dari rumah semua. Pas dia meninggal baru anak-anak itu datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bagian ini mengingatkan kita bahwa mengasihi anak itu bukan berarti menjadikan dia anak yang manja atau membebaskan dia dari segala nasihat dan segala teguran. Tidak, tetapi mengasihi anak, menertibkan anak untuk anak taat itu adalah bahwa kita mengasihi dia dan memberikan teguran untuk menghormati kita sebagai orang tua, bukan karena kita tiap hari kasih mereka uang, tiap hari kasih mereka apa yang mereka mau, bukan. Tapi nasihat dan teguran-teguran yang menjadikan mereka taat, itu adalah hal yang paling indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang kalau dikasih barang buruk pasti tidak bahagia. Tapi kalau dikasih barang bagus, dikasih barang yang indah-indah, pasti bahagia. Nah,